Chapter 1881. Kekuatan seni rahasia tiga kemurnian akhirnya dilepaskan sepenuhnya. Dua roh primordial, satu utama dan satu wakil berkultivasi pada saat yang sama, efek langsungnya 2 kali lipat dari orang biasa. Yang Chen sebelumnya khawatir tentang terpecahnya kesadaran spiritual, jadi dia tidak mencoba manfaat seperti itu. Baru sekarang dia mengetahui bahwa ternyata saat dia mencapai alam ini, itulah awal sesungguhnya dari perjalanan kultivasi seni rahasia tiga kemurnian. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya hanya untuk meletakkan fondasi. Merasakan pengayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di lautan kesadaran, Yang Chen benar-benar sedikit emosional. Ketika dia bertemu dengan Tuan Tua, dia benar-benar membuat pilihan yang tepat. Jika tidak, bagaimana mungkin ada situasi seperti itu sekarang? Seluruh lautan kesadaran telah terisi oleh kesadaran spiritual murni yang terus memancar keluar dari bola api putih, dan setelah kesadaran spiritual murni ini diasimilasi oleh seni rahasia tiga kemurnian, sebagian darinya memasuki roh primordial kedua, dan sisanya menumpuk di lautan kesadaran, menjadi dasar kultivasi kesadaran spiritual sejati Yang Chen. Ikatan antara tubuh utama dan roh primordial kedua menjadi semakin jelas, dan terasa semakin alami. Kalau dulu dia menganggap pedang pemenggal abadi sebagai senjata sakti, sekarang jelas-jelas dia menganggap pedang pemenggal abadi sebagai bagian dari tubuhnya sendiri. Menggunakan benda asing dan menggunakan tubuhnya sendiri, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, semuanya jelas dalam sekejap. Dalam 50 tahun, Yang Chen telah mendorong basis kultivasinya ke alam tahap Yuanying. Dibandingkan dengan saat dia berada di dunia fana, tahap Yuanying yang dipadatkan saat ini telah dipadatkan di bawah tekanan spiritual yang ratusan kali lebih banyak, dan secara alami menjadi lebih kuat beberapa kali lipat. Sayangnya, tidak ada kesengsaraan surgawi di dunia spiritual, jadi tahap Yuanying baru ini tidak menerima baptisan kesengsaraan guntur. Rasanya seolah-olah ada sedikit kekurangan bawaan. Akan tetapi, jika menyangkut efektivitas pertempuran sesungguhnya, itu jelas merupakan surga dan bumi jika dibandingkan dengan dunia fana. Terus terang saja, dengan jari kelingkingnya, dia bisa menghancurkan banyak kultivator tahap Yuanying dengan basis kultivasi yang sama di dunia fana. Bagi yang lain, ini adalah rintangan yang tidak dapat dilewati, sepertinya kultivasi hanya bisa seperti ini. Namun bagi Yang Chen, itu masalah lain. Ada ruang kesengsaraan guntur di dalam Cons Underwater Mansion, dan dengan basis kultivasi Yang Chen, dia bisa menarik kesengsaraan guntur kapan saja. Saat Yang Chen merasa waktunya hampir tepat, dia memutuskan untuk pergi ke lautan kebencian dan melewati kesengsaraan surgawinya sendiri, agar tidak memiliki kekurangan apapun dalam basis kultivasinya. Yang Chen bukan orang yang suka menunda-nunda. Dia segera keluar dari pengasingannya dan langsung menuju ke Morning Parting Sea. Banyak sekali pembudidaya telah berkumpul di Sungai Linyang, dan ada juga puluhan miliar penduduk asli alam roh. Selain beberapa kota besar tempat para petani terkonsentrasi, akan ada kota penduduk asli secara berkala di tempat lain. Yang Chen tidak langsung menggunakan pesawat ulang-alik untuk terbang ke Laut Kebencian dengan kecepatan tinggi. Sekarang pesawat ulang-alik Laut Gelap Langit Misterius telah terintegrasi dengan Istana Naga dan dikendalikan oleh Xiao Tian. Yang Chen hanya secara acak memilih pedang terbang yang relatif cepat dan tidak menyembunyikan jejaknya. Dia meninggalkan Istana Cunyang dan langsung menuju Laut Kebencian. Para petani sudah terbiasa melihat penduduk asli. Di antara penduduk asli yang terlahir dengan kekuatan seorang kultivator inti emas, banyak dari mereka yang tidak mampu menerobos ke tahap jiwa baru lahir sepanjang hidup mereka. Menurut akal sehat, Yang Chen, seorang kultivator inti emas kecil, terbang dengan pedang terbang seharusnya tidak menarik perhatian orang di antara sejumlah besar penduduk asli. Sayangnya, adegan Yang Chen keluar dari Istana Cunyang masih terlihat oleh beberapa orang. Wilayah Istana Cunyang aman dan tenteram sejak dimulainya malapetaka iblis hingga saat ini. Istana Cunyang telah menjadi pemenang terbesar kecuali sekte utama. Setiap kultivator yang berlindung di sini kurang lebih berutang budi kepada Istana Yang Murni. Mereka selalu harus membayar biaya penyelesaian kepada Istana Yang Murni agar dapat menikmati urat nadi spiritual dan tempat tinggal di tanah orang lain. Ini adalah akal sehat. Dengan ini saja, Istana Cunyang telah menghasilkan banyak uang. Puluhan juta kultivator telah memberikan penghormatan kepada sebuah sekte. Hanya dengan memikirkannya saja sudah menunjukkan manfaat yang sangat besar. Uang dapat menggerakkan hati manusia. Bukan hanya manusia biasa yang memiliki pemikiran seperti ini. Hampir semua pembudidaya manusia terlahir sebagai manusia biasa. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Yang Chen pergi secara diam-diam, tetapi dia tidak dapat bersembunyi dari mata orang-orang yang tertarik. Sekarang sudah terlalu banyak kultivator di Sungai Linyang. Bahkan di dekat gerbang Istana Cunyang, banyak kultivator berkumpul. Ada lebih dari 1 atau 2 orang yang mengenal Yang Chen. Di hati sebagian besar kultivator, atau hampir semua kultivator, kesan pertama yang diberikan Yang Chen adalah bahwa dia adalah seorang jenius alkimia. Selain itu, ada identitas kepala istana muda Istana Cunyang. Namun, dia, sang kepala istana muda, juga menyedihkan. Dia tidak pernah menjadi kepala istana. Orang luar tidak mengetahui urusan internal Istana Cunyang, jadi wajar saja jika mereka berasumsi seperti itu adalah ciri-ciri Yang Chen. Tidak diragukan lagi bahwa tingkat alkimia miliknya dapat menduduki peringkat teratas di antara para alkemis dengan tingkat yang sama. Saat itu, tidak ada saat itu. Kekuatan tempur yang paling diperhatikan para kultivator tampaknya tidak terlihat pada Yang Chen. Setidaknya dari beberapa fakta yang diketahui orang, Yang Chen sendiri jarang melakukan sesuatu sendiri. Jika dia bisa membiarkan orang lain melakukannya, dia tidak akan pernah bekerja keras. Tentu saja, dari sudut pandang ini, Yang Chen juga seorang yang ahli dalam meminjam kekuatan. Ketika masih dalam tahap dasar di dunia fana, Yang Chen dikejar oleh Luo Yuan di tahap akhir Dacheng. Yang Chen lah yang mengandalkan senjata sihir terbang berkecepatan tinggi untuk membawa Luo Yuan ke sisi seorang master yang langsung terbunuh. Situasi yang sama terjadi beberapa kali.
Ketika Istana Cunyang secara paksa menduduki 100.000 gunung, kekuatan pinjaman semacam ini dimainkan secara ekstrim. Tidak hanya berhasil mengalahkan penguasa mengerikan dari iblis pohon tua, tetapi juga menyatukan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Dan Yang Chen sendiri tampaknya tidak pernah menemukan rekaman nyata. Seorang pria kecil yang kekuatannya tidak kuat, tetapi dia memiliki banyak kekayaan, terutama dengan berbagai senjata sihir super dan rahasia alkimia yang lebih didambakan. Basis kultivasinya sendiri belum dikembalikan ke alam abadi manusia. Dia hanya berada di alam jidan di dunia fana. Ketika seseorang muncul di mata setidaknya para kultivator tingkat abadi manusia, sebenarnya mudah untuk menebak pikiran semua pihak. Beberapa kultivator menaruh perhatian khusus untuk membalas kebaikan, tetapi sebagian besar kultivator percaya pada kekuatan di atas segalanya. Mereka yang memiliki susu akan menjadi ibu mereka. Sekarang peti harta karun humanoid berjalan di depan semua orang. Untuk saat ini, karena masih di situs inti Istana Cunyang, tidak ada yang berani bergerak, tetapi ada lebih dari 1 atau 2 orang yang punya ide. Yang Chen sendiri tampaknya tidak memiliki kesadaran seperti itu sama sekali, atau dia sama sekali tidak menyadari adanya bahaya yang datang. Dia hanya mengarahkan pedang terbang dan terbang ke arah lautan kebencian. Reaksi para kultivator di sekitarnya hanya menutup telinga terhadapnya. Akhirnya, setelah beberapa hari terbang, Yang Chen berhasil meninggalkan lokasi inti Istana Cunyang. Di arah penerbangan Yang Chen, ada beberapa kultivator yang tampaknya muncul secara kebetulan. Chapter 1882. Serangan itu sangat mendadak dan tidak ada tanda-tanda sama sekali sebelumnya. Orang yang melancarkan serangan itu menghadapi Yang Chen seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tidak akan berhenti sampai dia mati. Dia tidak peduli bahwa Yang Chen hanya memiliki kekuatan tahap jidan, dan langsung menggunakan serangan yang paling kuat. Ini adalah cara bertarung yang sebenarnya di dunia spiritual. Bahkan seekor singa akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan seekor kelinci, belum lagi seorang pria yang dikatakan memiliki ratusan senjata sihir yang kuat. Tak peduli seberapa rendah kultivasi Yang Chen, begitu Yang Chen mempunyai kesempatan menggunakan senjata ajaib, maka peluangnya akan berkurang sedikit. Yang paling membuat Yang Chen puas adalah para penyerang ini sama sekali tidak bicara omong kosong. Tidak ada rasa puas diri ketika mereka menang dengan sadar. Membunuh adalah membunuh. Tujuan dari tahap awal sangat sederhana. Mereka tidak meninggalkan peluang dan kelonggaran bagi target, dan mereka sangat profesional. Meskipun dia menjadi target serangan, Yang Chen sudah lama tidak menikmati pertarungan profesional seperti ini, dan dia merasa bersemangat. Seni rahasia tubuh emas mengalir cepat ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya yang kuat sebanding dengan kekuatan tahap akhir kesengsaraan abadi bumi. Ini adalah ketergantungan terbesar Yang Chen saat ini. Awalnya, naga bumi masih bersama Yang Chen, tetapi hampir 15 tahun yang lalu, naga bumi telah sepenuhnya menyempurnakan kediaman gua yang ditinggalkan oleh rusa Sika abadi kutub selatan, dan pada saat yang sama bergabung dengan ruang lain. Sekarang, di perut naga bumi, sudah ada kediaman gua super yang paling aman dan paling rahasia di Istana Cunyang. Selama bertahun-tahun, kepala istana telah mengirim murid-murid yang paling setia dan paling inti ke kediaman gua rahasia ini, dan naga bumi tidak lagi muncul di samping Yang Chen, tetapi langsung mengebor ke dalam urat sungai Linyang, mengembara dari waktu ke waktu. Kecuali beberapa orang, tidak ada yang tahu lokasi naga bumi. Pihak lain tampaknya sangat jelas tentang fakta ini, dan tidak takut dengan serangan balik naga bumi. Jelas, pasti ada masalah di dalam Istana Cunyang. Demi meraih kepercayaan sekte utama, Yang Chen memperoleh semua master di 9 formasi segel keluarga Zhao, termasuk naga bumi. Pada dasarnya, semua orang tahu keberadaan setiap ahli. Bukan rahasia lagi bahwa naga bumi ada di tangan Yang Chen. Kini setelah para penyerang tingkat Dewa Bumi dan Dewa Langit ini berani bertindak begitu kurang ajar, jelaslah bahwa mereka tahu betul bahwa naga bumi tingkat Dewa Suan tidak berada di tangan Yang Chen, itulah sebabnya mereka begitu tak kenal takut. Dan mereka yang tahu di mana Dilong sekarang pada dasarnya adalah orang-orang di dalam Istana Cunyang. Puluhan harta karun ajaib menyerang Yang Chen pada saat yang sama, tetapi Yang Chen tidak panik sedikitpun. Sebaliknya, pedang terbang tidak melambat sedikitpun. Namun, sebuah harta ajaib muncul di tangan Yang Chen tepat pada waktunya dan dia tidak ragu untuk menyambut senjata yang datang itu. Kali ini, Yang Chen tidak menggunakan harta sihir kelahirannya sendiri, pedang pemenggal abadi. Kultivasi Yang Chen saat ini terlalu rendah. Jika dia menggunakan harta sihir kelahiran, dia takut akan merusak roh primordial kedua di dalamnya. Selain itu, ini adalah saat kritis bagi roh primordial kedua untuk menyempurnakan harta sihir kelahiran. Yang Chen tidak akan mengambil risiko dengan harta sihir kelahirannya. Yang muncul di tangan Yang Chen adalah gelang luar angkasa hitam yang diperoleh Yang Chen di Istana Naga Api. Gelang luar angkasa itu diidentifikasi oleh Li Cheng dan terbuat dari bahan yang sama dengan gelang berlian. Gelang ini memiliki 2 karakteristik. Salah satunya adalah keras dan dapat dibuat dari bahan yang sama dengan gelang berlian. Ciri lainnya adalah cukup berat. Gelang itu hanya berukuran kecil, tetapi beratnya mencapai puluhan juta pound. Hanya Yang Chen, orang aneh dengan kekuatan fisik yang tidak masuk akal, yang dapat dengan mudah melambaikannya. Gelang di tangan Yang Chen tidak lagi seukuran gelang biasa, melainkan cincin seukuran kepala seseorang. Yang Chen tanpa malu-malu membayangkan bahwa jika dia mengganti pakaiannya, dia mungkin menjadi Neza kedua yang memegang cincin langit dan bumi. Bang! Pedang terbang yang terbang paling cepat itu hancur berkeping-keping oleh gelang Yang Chen. Pedang itu terlempar entah kemana. Di kejauhan, seorang penyerang tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Harta sihir kelahirannya telah hancur, menyebabkan dia terluka parah. Yang Chen melambaikan tangannya dengan sangat cepat. Harta karun ajaib yang terbang di atasnya hancur berkeping-keping menjadi besi tua yang bentuknya tidak beraturan. Para penyerang itu praktis bersaing dalam kecepatan mereka memuntahkan darah.
Satu persatu, mereka memuntahkan darah, seolah-olah esensi darah kelahiran mereka gratis. Namun, tidak peduli seberapa cepat Yang Chen melambaikan tangannya, mustahil baginya untuk memblokir semua harta ajaib itu. Masih ada beberapa yang lolos dari jaring dan secara akurat membombardir tubuh Yang Chen. Ledakan, 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 serangkaian suara keras terdengar dari tubuh Yang Chen. 8 bayangan naga yang tampak pada tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Yang Chen. Mereka terbang ke atas dan ke bawah, dan masing-masing naga menghalangi harta karun ajaib. Kemudian, terdengar suara gemuruh. Selain 8 harta ajaib yang diblokir oleh bayangan naga, ada 3 pedang terbang lain yang langsung menembus tubuh Yang Chen. Di mata semua penyerang yang tercengang, 3 pedang terbang, yang tampak sangat tajam di mata pemiliknya, tampaknya tiba-tiba menusuk gundukan besi. Mereka mengeluarkan suara renyah dan berhenti di permukaan tubuh Yang Chen. Mereka bahkan tidak menembus kulit Yang Chen. Teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning telah dipraktikkan hingga ke alam gravitasi ke-6. Dia tidak lagi takut pada sebagian besar harta sihir ofensif tingkat Dewa Emas. Bahkan jika Yang Chen belum mengalami baptisan lebih banyak kesengsaraan surgawi, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipatahkan oleh beberapa dewa bumi dan dewa langit. Tangan kiri Yang Chen yang kosong langsung menjepit salah satu pedang terbang. Dia mencengkeramnya dengan kuat, dan pedang terbang itu berubah menjadi bola. Kemudian, seorang penyerang secara alami memuntahkan darah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa akibat dari lebih dari selusin dewa bumi dan dewa langit yang menyerang seorang kultivator tahap inti emas akan seperti ini. Ini sama sekali berbeda dari pemandangan yang dibayangkan para penyerang. Dalam benak mereka, Yang Chen pasti akan dipotong-potong begitu dia muncul. Kemudian, mereka akan mengambil harta karun ajaib dan kosmos sak di tubuh Yang Chen dan melarikan diri secepat mungkin untuk menemukan tempat untuk membagi rampasan. Lebih dari selusin dewa bumi dan dewa langit yang berhadapan dengan seorang kultivator tahap inti emas berhasil dikantongi. Karena alasan ini, masing-masing penyerang bergegas sangat cepat, karena takut mereka akan memberi orang lain lebih banyak kesempatan untuk merebut harta karun ajaib Yang Chen jika mereka terlalu lambat. Namun, semua fantasi indah itu berubah menjadi gelembung di depan Yang Chen, yang bukan manusia. Orang yang berlari paling cepat dan tidak memuntahkan darah dengan menyedihkan mengejar gelang yang diangkat tinggi oleh Yang Chen dan dihancurkan. Bang, awan kabut darah meledak di depan Yang Chen. Itu hanya pukulan sederhana dan tidak masuk akal, tetapi itu menghancurkan ahli dewa langit tercepat menjadi bubuk terbaik. Seorang kultivator tahap inti emas membunuh seorang ahli surga abadi dalam hitungan detik. Para penyerang tidak dapat mempercayai mata mereka ketika melihat pemandangan ini. Namun, darah yang menyembur keluar dari pinggang mereka dan kabut darah yang hampir menodai tubuh mereka dengan jelas memberitahu mereka bahwa apa yang baru saja mereka lihat bukanlah ilusi, tetapi pemandangan nyata yang terjadi di depan mereka. Bagaimana ini mungkin? Itulah reaksi pertama dalam hati setiap penyerang, lalu muncullah rasa takut yang lebih dalam. Chapter 1883. Penampilan Yang Chen melampaui ekspektasi psikologis semua orang, yang tidak mereka duga sebelum mereka bergerak. Kematian rekan pertama mereka sangat mengejutkan, tetapi di mata orang-orang kuat yang telah hidup di dunia spiritual selama bertahun-tahun, Yang Chen tidak begitu menakutkan hingga mereka akan mundur tanpa perlawanan. Selama masih dalam pertarungan, kecelakaan pasti akan terjadi, dan korban pasti akan jatuh. Semua orang berpengalaman, dan tidak akan pernah kehilangan semangat karena kemunduran yang sederhana. Semakin menonjol penampilan Yang Chen, semakin bersemangat pula orang-orang yang menyerangnya, terutama ketika mereka melihat cincin hitam di tangan Yang Chen menunjukkan kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Orang-orang dengan mata tajam dapat melihat sekilas bahwa cincin hitam di tangan Yang Chen bukanlah senjata ajaib Natal milik Yang Chen. Sebelum mereka bergerak, mereka semua memiliki pemahaman yang mendalam tentang Yang Chen. Tidak diragukan lagi bahwa senjata ajaib Natal Yang Chen adalah pedang abadi pemenggal. Itu bukan senjata ajaib Natal, tetapi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ini hanya bisa berarti satu hal, Yang Chen memang memiliki sesuatu yang didambakan. Terutama cincin hitam ini yang dengan mudah menghancurkan harta karun ajaib Natal semua orang. Senjata ajaib apa yang bagus? Ada prasyarat lain untuk kekuatan besar, yaitu, kekuatan itu tidak boleh menjadi senjata ajaib Natal milik orang lain. Kalau tidak, bahkan jika mereka merebutnya, mereka perlu memurnikan aura yang telah disempurnakan dan dibenamkan pihak lain selama bertahun-tahun sebelum mereka dapat menggunakannya. Tidak semua orang memiliki hewan peliharaan iblis yang menentang surga seperti Xiao Tian. Cincin hitam itu kebetulan memenuhi dua syarat ini. Cincin itu kuat, tetapi bukan senjata ajaib Natal. Selain benda-benda alkimia pada Yang Chen, ini saja sudah sepadan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mengapa semua orang datang untuk membunuh Yang Chen? Bukankah itu demi kebaikannya? Penampilan luar biasa Yang Chen tidak hanya tidak membuat para penyerang lari ketakutan, tetapi juga semakin membangkitkan keserakahan semua orang. Kematian rekan-rekan mereka tidak akan memengaruhi mereka sedikitpun. Mereka yang mengepung dan membunuh mereka semua adalah dewa bumi dan dewa langit yang berpengalaman. Mereka jauh dari dewa manusia yang baru saja naik ke alam roh selama kurang dari 1000 tahun. Lagi pula, ada lebih dari 10 orang yang menyerangnya pada saat yang sama. Bahkan jika tangan Yang Chen bergerak terlalu cepat, akan selalu ada tempat yang tidak dapat dia tutupi. Setelah menghancurkan musuh hingga mati, sedikitnya 6 harta ajaib lainnya segera menyusul dan menghancurkan tubuh mereka. Sosok naga yang menari-nari di sekitar tubuh Yang Chen sekali lagi menerima serangan. Bunyi lonceng yang tumpul terdengar bersamaan dengan serangan itu, menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang dapat mengejutkan indera spiritual seseorang. Para penyerang langsung terkejut dan senang saat mengetahui bahwa ini adalah senjata sihir pelindung yang menggoda. Selama bertahun-tahun, para kultivator telah kehilangan hampir segalanya akibat serangan gelombang binatang iblis.
Selain barang-barang kecil yang mereka bawa, semua barang lainnya tenggelam dalam gelombang binatang iblis. Awalnya, itu hanya tebakan. Sekarang setelah mereka melihat barang yang sangat didambakan itu dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Saat serangannya menjadi semakin menggila, Yang Chen menyadari fenomena menarik. Sebelumnya, dia telah menghancurkan beberapa harta karun yang menyinggung, dan tampaknya beberapa orang telah muntah darah karena hancurnya harta karun kelahiran mereka. Namun, selama penyerangan, Yang Chen merasa bahwa setidaknya 4 orang yang muntah darah itu menyamar. Senjata ajaib yang mereka hancurkan sama sekali bukan harta karun kelahiran mereka sendiri. Benar saja, mereka licik, bahkan memikirkan tipu daya semacam ini. Bahkan di hadapan seorang kultivator kecil di tahap inti emas, sebagai ahli tingkat Dewa Langit, dia tidak pelit menggunakan tipu daya semacam ini. Harus dikatakan bahwa orang-orang ini tidak dapat bertahan hidup di gelombang binatang iblis dengan keberuntungan. Gelang di tangan Yang Chen melambai dengan liar. Setelah menghancurkan 7 atau 8 senjata sihir ofensif berturut-turut, dia juga terkena puluhan kali berturut-turut. Lonceng emas dan tubuh kuat Yang Chen menahan serangan ini. Di tengah gemuruh lonceng, Yang Chen tidak terluka, sementara pihak lain menjadi semakin berani. Tanpa pesawat ulang-alik laut gelap langit misterius, kecepatan Yang Chen saat ini tidaklah cepat. Para penyerang juga belajar dari pelajaran rekan sebelumnya, dan tidak terlalu dekat dengan Yang Chen, sepenuhnya menggunakan perang gerilya berkecepatan tinggi. Kekuatan Yang Chen yang dahsyat hanya dapat menghancurkan beberapa senjata sihir yang tidak penting, tetapi dia tidak dapat menyentuh tubuh penyerang. Situasinya tampak tegang dan sangat buruk. Beberapa penyerang yang senjata sihir kelahirannya telah hancur juga sedikit menekan luka-luka mereka selama periode waktu ini dan bergabung dalam pertempuran. Yang Chen tiba-tiba menjadi semakin bingung, tubuhnya terus-menerus dipukul, dan suara bel berdengung terus-menerus. Taktik lawan sangat jelas, Yang Chen hanya mengandalkan kekuatan senjata ajaib untuk bertahan sampai sekarang, tetapi senjata ajaib itu juga membutuhkan pemiliknya untuk mengonsumsi kekuatan spiritual mereka sendiri untuk mengaktifkannya. Begitu kekuatan spiritual habis, senjata ajaib itu akan menjadi sia-sia. Tidak peduli seberapa kuatnya Yang Chen, dia hanya seorang kultivator tahap inti emas, dia tidak akan mampu melawan begitu banyak dewa bumi dan dewa langit. Benar saja, Yang Chen juga menyadari masalahnya, setelah menghancurkan senjata ajaib di depannya, dia mulai melarikan diri dengan panik ke arah tertentu. Para penyerang tentu saja tidak akan membiarkan Yang Chen pergi begitu saja. Tidak mudah untuk menghentikan Yang Chen, tetapi salah satu dari mereka dibunuh oleh Yang Chen, bagaimana mereka bisa membiarkan Yang Chen melarikan diri dengan mudah? Mereka langsung mengejarnya tanpa mempedulikan hal lain. Sepertinya dia tidak bisa memiliki pakar super di dekatnya. Saat Yang Chen melarikan diri di depan, dua ahli Suan Immortal tiba-tiba muncul tidak jauh dari lingkaran pertempuran asli, menatap dingin ke arah Yang Chen melarikan diri, dan salah satu dari mereka berkata perlahan. Yang Chen selalu sangat misterius di mata para kultivator luar, dan tampaknya ada banyak ahli di sekitarnya. Bahkan kali ini, orang-orang ini tidak berani menggunakan semua kekuatan mereka di awal, tetapi pertama-tama sekelompok Dewa Langit dan Dewa Bumi untuk menguji air. Harus dikatakan bahwa kehati-hatian orang-orang ini masuk akal. Bahkan seorang ahli Dewa Langit pun dihantam sampai mati, dapat dikatakan bahwa bahkan tanpa perlindungan para ahli, Yang Chen masih dapat melindungi dirinya sendiri di wilayah sektenya. Sayangnya kali ini, ia bertemu dengan seorang ahli yang telah menunggu kesempatan, dan akhirnya, hasil akhir Yang Chen diuji. Munculnya ahli Suan abadi secara alami berarti bahwa itu adalah tahap akhir, dan mereka tidak akan lagi memberi Yang Chen jalan keluar. Meskipun semua orang ingin mengetahui rahasia alkimia Yang Chen, namun karena alasan kehati-hatian, tak seorang pun berani memberi Yang Chen kesempatan melarikan diri, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, mereka akan membunuhnya terlebih dahulu, baru kemudian mencari jawabannya darinya. Dua ahli Suan abadi melintas, dan dalam beberapa lompatan, mereka telah mendarat di samping Yang Chen, satu di depan dan satu di belakang, menghalangi jalan Yang Chen. Itu kamu. Yang Chen akhirnya melihat wajah ahli Suan abadi di depannya, dan semua keraguan di hatinya juga terjawab. Orang yang muncul di depan Yang Chen jelas merupakan ahli Suan abadi dari Istana Cunyang. Tetuahan ini mengikuti si Qianqiu dan Gu Zisang untuk mencari perlindungan di Istana Cunyang, dan merupakan salah satu orang yang mengaku sebagai pelindung Zhou Xianying. Hanya dia yang mengetahui beberapa hal tentang Istana Cunyang, mengetahui bahwa Dilong tidak bersama Yang Chen, dan mengetahui bahwa tidak ada ahli lain di sekitar Yang Chen, jadi dia bergerak mendekati Yang Chen. Chapter 1884. Bahkan sekte utama telah disusupi oleh orang-orang keluarga Zhao. Istana Cunyang tidak mungkin semurni itu. Istana itu menerima puluhan ribu orang sekaligus. Lumpur dan pasir pasti telah hancur. Yang Chen jelas memahami bahwa pasti ada orang dari sekte lain di Istana Cunyang, bahkan keluarga Zhao, tetapi dia tidak tahu siapa mereka. Lagi pula, Yang Chen tidak menghabiskan banyak waktu di sekte. Sebagian besar urusan sekte ditangani oleh kepala istana dan leluhur utama. Wajar saja jika beberapa mata-mata tidak dapat diidentifikasi. Mengetahui bahwa ada mata-mata di sekte mereka, tetapi tidak tahu siapa orangnya, perasaan itu seperti duri di punggung dan tulang ikan di tenggorokan. Baik itu Yang Chen atau Master Istana, mereka sangat waspada di hati mereka. Sekarang tetuahan ini melompat keluar sendiri, yang mana menyelamatkan Yang Chen dari banyak kesulitan. Tidak peduli dari pasukan mana orang ini berasal, dia telah masuk daftar hitam. Orang ini seharusnya diatur oleh ayah Zhou Xianying, atau direkrut oleh si Qianqiu dan Gu Zisang. Bagaimanapun, dia tidak bisa lagi melangkah ke Istana Cunyang. Master Suan Immortal di belakangnya, Yang Chen belum pernah melihatnya sebelumnya. Auranya sangat aneh, dan dia seharusnya bukan orang dari Istana Cunyang. Tetuahan dan guru ini, satu demi satu, melancarkan serangan terkuat, tidak menyisakan ruang untuk bermanuver. Mereka tidak bermaksud membiarkan Yang Chen selamat.
Tak hanya itu, para Master Dewa Bumi dan Dewa Langit yang baru saja mengejar Yang Chen pun dengan cepat bubar, dan kesadaran spiritual mereka terkunci erat pada Yang Chen. Sekalipun Yang Chen memiliki kemampuan hebat, mustahil untuk lolos dari jaring tak terelakkan dari begitu banyak Master. Pengaturan yang sangat aman, asal Yang Chen terbunuh, dia bisa mendapat banyak keuntungan. Istana Cunyang dapat terus disusupi dan dikendalikan secara perlahan. Siapa yang tidak menginginkan pasukan besar yang terdiri dari puluhan ribu orang? Semua rencananya tampak sempurna. Sejauh ini, tidak ada kesalahan. Yang Chen tampaknya tidak punya jalan keluar lain kecuali menunggu kematian. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Apapun, jika menyangkut Yang Chen, tampaknya telah ditumbangkan. Hal ini telah terjadi berkali-kali di masa lalu, dan kali ini tidak terkecuali. Sosok Yang Chen tiba-tiba menghilang, dan di posisi semula Yang Chen, ada orang lain. Yang tiba-tiba muncul adalah seorang pemuda yang tampak seperti orang bodoh. Wajahnya dipenuhi dengan kegilaan saat ia menatap lekat-lekat beberapa potong kayu yang berjarak 1 kaki darinya. Ia mengerutkan kening saat melihat potongan-potongan kayu yang telah terbentuk menjadi satu kesatuan, dengan satu bagian hilang. Si idiot muda itu tentu saja Lin Zhengyuan, orang yang susah payah dicari oleh Yang Chen sebelum kesengsaraan iblis. Dia dulu tinggal di peta geografis pegunungan dan sungai milik Gong Sunling. Dia tidak tahu kapan Gong Sunling memberikannya kepada Yang Chen. Selama ini, dia tinggal di Istana Naga dan menemani Yang Chen. Seluruh perhatian Lin Zhengyuan terfokus pada 28 kunci luban di depannya. Dia hanya butuh satu bagian lagi untuk menyelesaikannya. Tiba-tiba, Lin Zhengyuan merasakan hampir 20 aura pembunuh, dan semua aura ini terkonsentrasi padanya. Naluri dalam benaknya segera mengambil alih. Lin Zhengyuan tidak lagi peduli apakah kunci luban dapat diselesaikan atau tidak, dan langsung menyerang. Tetuahan yang berada di seberang Yang Chen tiba-tiba melihat Yang Chen tiba-tiba menjadi Lin Zhengyuan, dan dia langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Yang Chen benar-benar licik. Dia baru saja mengungkapkan kartu asnya sekarang. Tetuahan juga orang yang tegas. Ketika dia melihat bahwa keadaan tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya, dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak menunggu Lin Zhengyuan menyerang. Dia berbalik dan melarikan diri. Karena Yang Chen telah membebaskan Lin Zhengyuan, bahkan jika dia tidak mengenal orang bodoh ini, dia tahu bahwa dia pasti seorang pembunuh besar. Bagaimana mungkin dia berani menunggu kematian di tempat? Dalam benak tetuahan, dia adalah seorang ahli suan immortal. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Yang Chen, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melarikan diri dengan selamat di hadapan si bodoh ini. Adapun rekannya, dia harus menunggu sampai dia selamat terlebih dahulu. Namun, saat tubuh tetuahan baru saja berbalik, sebelum dia bisa terbang, dia merasakan kepalanya menegang. Dia jelas mendengar suara retakan, dan kemudian dia melihat pemandangan di belakangnya. Tubuh Lin Zhengyuan telah berubah menjadi sambaran petir. Dia meninggalkannya di depan matanya dan langsung menembus rekan suan immortal di belakang Yang Chen. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Pedang terbang milik rekannya baru saja menusuk tempat Yang Chen berdiri semula. Namun, sosoknya tiba-tiba berhenti, dan dia mempertahankan postur tubuhnya ke depan, tidak bergerak sama sekali. Teriakan melengking terdengar dari mana-mana. Tetuahan ingin melihat tetapi dia tidak bisa melihat, tetapi dia tahu bahwa ini adalah bawahannya yang sedang dibantai oleh pembunuh ini. Di mana Yang Chen menemukan ahli seperti itu? Dia benar-benar membawa ancaman yang mengerikan hanya dengan lambaian tangannya. Bahkan penatuahan dan rekan suan immortalnya tidak dapat bergerak. Jeritan itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum berhenti. Tetuahan tahu dalam hatinya bahwa hanya dengan menghitung teriakannya, dia tahu bahwa beberapa bawahannya telah terbunuh. Jumlah itu kebetulan adalah jumlah orang yang dia bawa keluar dan mengejarnya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Yang Chen, yang baru saja menghilang, muncul lagi. Dia membungkuk untuk mengambil balok kayu luban lok yang baru saja jatuh, dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Pada saat ini, sosok Lin Zhengyuan melintas dan muncul di depan Yang Chen. Dia mengambil luban lok dari tangan Yang Chen dengan ramah. Kemudian, dia dipeluk oleh bahu Yang Chen, dan mereka menghilang dengan cepat. Ketika Yang Chen muncul lagi, tetuahan melihat bahwa rekan suan immortalnya memiliki genangan darah besar yang merembes keluar dari dadanya. Dia juga jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan tidak bangun lagi. Yang Chen berjalan di depan tetuahan sambil tersenyum. Baru kemudian dia merasakan gelombang rasa sakit datang dari lehernya. Ketika mengingat kembali suara retakan yang baru saja didengarnya dan pemandangan yang tiba-tiba dilihatnya di belakangnya, dia akhirnya mengerti bahwa kepalanya telah diputar 180 derajat dan menoleh ke belakang. Tidak heran dia tidak bisa bergerak, jadi itu sebabnya. Hingga saat ini, tetuahan masih hidup karena kultivasinya yang kuat. Namun, setelah kehilangan kendali atas otak dan tulang belakangnya, tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Kau benar-benar memiliki seorang ahli yang melindungimu. Aku seharusnya memikirkannya. Tetuahan memaksakan diri untuk mengatakan ini. Kamu dari keluarga mana? Keluarga Zhao, Sekte Setan, atau Sekte Dao? Yang Chen bertanya perlahan. Dia tidak berharap untuk mengetahui apapun dari tetuahan, namun dia tidak mau untuk tidak bertanya. Aku tahu kau ahli dalam meminjam kekuatan. Kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Aku mengagumimu. Tetuahan mengabaikan pertanyaan Yang Chen dan tertawa getir. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan dia tidak lagi bernapas. Untuk bisa bertahan sampai sekarang dengan lehernya patah, kultivasinya sudah cukup kuat. Seorang ahli dalam meminjam daya. Yang Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan berkata dengan serius kepada mayat tetuahan, sebenarnya aku juga sangat kuat, tapi kau tidak akan bisa melihatnya. Chapter 1885. Yang Chen tidak punya pilihan selain membawa Lin Zhengyuan bersamanya. Bahkan jika teknik tubuh emas Yang Chen kuat sekarang, dia tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari sekelompok master.
Dalam analisis akhir, kultivasi kekuatan spiritual Yang Chen terlalu rendah. Lin Zhengyuan pernah bersama Gong Xunling sebelumnya. Ketika kesengsaraan iblis meletus, Gong Xunling dan Gao Yue bahkan membawa Lin Zhengyuan langsung ke inti tempat ujian untuk melihat binatang iblis yang paling kuat. Dengan perlindungan Lin Zhengyuan, kedua wanita itu aman dan sehat dalam gelombang monster yang mengamuk. Saat monster-monster itu menyerang, mereka perlahan mundur ke sisi Gunung Siping, lalu kembali ke Istana Cunyang untuk beristirahat. Selama periode ini, kedua wanita itu telah mengumpulkan ribuan mayat binatang iblis di atas kelas 5 alam abadi mendalam. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang dimakan di Long dan Li Cheng, itu sudah cukup bagi dua ahli abadi mendalam yang mengikuti mereka untuk memakannya sampai kenyang. Tidak hanya itu, kedua wanita itu dengan murah hati membagikan mayat binatang iblis tersebut kepada wanita-wanita Yang Chen lainnya. Selain para saudari murong, masing-masing saudari ditemani oleh seorang guru iblis Suan Immortal. Hal-hal ini merupakan makanan yang sangat baik bagi mereka. Bahkan jika mereka memulihkan kewarasan mereka di alam abadi di masa depan, itu akan menjadi bantuan yang sangat besar. Tindakan semacam ini juga merupakan pengalaman tempur yang langka bagi Lin Zhengyuan. Kultivasinya saat ini setidaknya di atas Golden Immortal. Biasanya, tidak ada lawan yang layak diserangnya di alam spiritual. Binatang-binatang iblis yang mengamuk ini berkumpul bersama tidak kurang dari Master Golden Immortal biasa. Bahkan Lin Zhengyuan harus mundur bersama Gong Xunling dan Gao Yue pada waktu yang tepat. Tidak semua orang akan memiliki pengalaman menghadapi gelombang lawan selama pelatihan mereka. Ini akan menjadi referensi yang baik untuk pengembangan mereka di masa mendatang. Agaknya, ketika dia kembali ke alam abadi dan mengingat pengalaman ini, dia juga akan berterima kasih kepada Gao Yue dan Gong Xunling atas pengaturannya. Sekarang Gao Yue dan Gong Xunling tidak lagi membutuhkan perlindungan Lin Zhengyuan, selama mereka mengikuti orang banyak selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, ada Master Suan Immortal di sekitar mereka, mereka dapat menantang monster kuat kapan saja untuk mendapatkan pengalaman bertarung, tidak perlu terlalu pilih-pilih. Kultivasi Yang Chen saat ini sedang dalam titik terendah, dan dia membutuhkan perlindungan. Lin Zhengyuan secara alami menjadi pengawal Yang Chen. Lin Zhengyuan tinggal di Istana Naga. Selain kesenangan terbaik, ia juga memiliki mainan baru, Lu Ban Lok. Setelah mengambil barang rampasan dari orang-orang yang sudah mati, Yang Chen menatap jasad tetua Han dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang dilakukan orang ini dan orang-orang di belakangnya untuk masuk ke faksi Zhou Xianying dan bergabung dengan istana yang murni, tetapi sekarang untuk kesempatan yang tidak dapat dijelaskan, mereka menyakiti hidup mereka dan menjadi serakah. Mengabaikan orang-orang ini, Yang Chen langsung menuju ke Cons Underwater Mansion. Sepanjang jalan, tetua Han bukan satu-satunya yang ingin menyerang Yang Chen. Namun, tidak ada Master Suan Immortal di antara mereka. Hanya saja, saat berhadapan dengan beberapa dewa bumi atau dewa langit sendirian atau dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, Yang Chen mengandalkan tubuhnya yang kuat dan harta sihir pelindung untuk membunuh yang terkuat. Pada dasarnya, Lin Zhengyuan tidak perlu melakukan apapun, Yang Chen dapat mengatasinya. Sepanjang jalan, Yang Chen juga membuat sedikit reputasi. Namun selama mereka mengetahui kultivasinya yang sebenarnya, tidak ada yang percaya bahwa inilah yang dapat dilakukan Yang Chen. Berpikir tentang para Master Suan abadi yang membuka segel yang disingkapkan Yang Chen sebelumnya, setelah 3 hingga 5 kali, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang ingin menyerang Yang Chen. Sebelum mencapai laut kebencian terpisah, tidak ada seorang pun yang mengganggunya. Setelah tiba di Cons Underwater Mansion, Yang Chen tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang pengalaman sepanjang perjalanan. Dialah yang membunuh orang-orang itu, tetapi rumor-rumor selanjutnya tidak menyebutkan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Semua orang tampaknya tahu bahwa Yang Chen dilindungi oleh para ahli Suan Immortal. Ini hampir menjadi konsensus. Mengenai hal ini, Yang Chen hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Itu hanya reputasi kosong, itu hanya awan yang berlalu begitu saja dan tidak perlu dipedulikan. Petani adalah petani, dan kultivasi tetap yang terpenting. Jing Hu tidak berada di Cons Underwater Mansion. Bagaimana mungkin Jing Hu, yang sudah hampir mencapai puncak, melewatkan kesempatan langka untuk mendapatkan pengalaman? Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di Cons Underwater Mansion. Sekarang saat dia akan naik, dia harus keluar dan melihat pemandangan yang lebih besar. Orang ini, bersama dengan iblis pohon tua Hou Yun dan yang lainnya, memulai perjalanan berburu binatang iblis untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang orang yang bertanggung jawab atas rumah bawah air keong adalah leluhur utama Yang Chen, Wang Yong. Ruang kesengsaraan surgawi di sini rata-rata dapat membawa seorang murid manusia abadi ke Istana Cunyang setiap tahun. Tidak akan butuh waktu lama bagi jumlah ini untuk menjadikan Istana Cunyang sebagai sekte super yang lebih besar. Kedatangan Yang Chen sama sekali tidak mengejutkan leluhur Master Wang Yong. Setelah berkultivasi kembali ke tingkat tahap Yuanying, lebih baik melewati kesengsaraan. Namun, ruang kesengsaraan surgawi belum siap tahun ini. Yang Chen perlu menunggu beberapa bulan sebelum dia bisa menggunakannya. Masalah tetua Han telah diserahkan kembali ke Istana Cunyang. Kepala istana belum melakukan apapun, tetapi si Qian Qiu dan Gu Zisang telah kehilangan muka. Harus diketahui bahwa tetua Han mengikuti mereka ke Istana Cunyang. Sekarang dia merampok dan membunuh Yang Chen di jalan. Dia adalah menantu nona mereka sendiri. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Tetua Han bergabung dengan mereka dalam waktu yang lebih lama dari sejarah Istana Cunyang di dunia spiritual. Ini tidak hanya ditujukan pada Istana Cunyang dan Yang Chen, tetapi juga dipersiapkan untuk Zhou Xianying. Keduanya menjadi marah dan mulai menyelidiki masalah itu secara menyeluruh. Semua orang yang berhubungan dengan tetua Han diperiksa dengan saksama. Untungnya, di Istana Cunyang, selain mereka yang bangkit dari dunia fana, sebagian besar orang yang bergabung dengan Istana Cunyang kemudian adalah murid-murid si Qian Qiu dan Gu Zisang, jadi tidak menimbulkan terlalu banyak masalah.
Justru karena itulah penyelidikan berjalan sangat lancar. Banyak orang tidak menyembunyikan apapun dari penyelidikan pribadi kedua leluhur master. Segera, kelompok kecil dengan tetuahan sebagai intinya terungkap di mata si Qianqiu dan Gu Zhisang. Tetuahan adalah inti dengan kultivasi tertinggi. Bahkan tetuahan telah jatuh. Murid-murid yang tidak mendapatkan berita sebelumnya tidak memiliki perlawanan dalam menghadapi dua tetua terkuat, si Qianqiu dan Gu Zhisang, dan mereka semua ditangkap. Dari mulut orang-orang inilah, para petinggi istana Cunyang menggali sebuah sekte kecil yang tidak dikenal. Anehnya, ada 8 Master Abadi Suan, lebih dari selusin Master Abadi Peri, dan lebih dari 100 Master Abadi Bumi di sekte kecil ini. Yang terburuk merupakan Dewa Bumi kelas 6, dan yang terkuat adalah Dewa Suan kelas 4. Sekte kecil ini hampir tidak pernah diperhatikan oleh semua orang. Para pengikut di sekte tersebut biasanya berpura-pura menjadi kultivator nakal. Mereka tampak tidak ada hubungannya satu sama lain. Mereka hanya berkumpul secara diam-diam ketika ada acara besar. Sebelum terungkap, banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa tetuahan benar-benar akan menghubungi rekan Suan Abadi lainnya untuk menyerang Yang Chen. Sejauh ini, orang-orang yang mengikuti tetuahan ke Istana Cunyang masih belum mengetahui tujuan sebenarnya dari tetuahan dan rekan-rekannya. Jika mereka ingin tahu, mereka mungkin harus menangkap semua Master Suan Abadi. Chapter 1886. Si Qianqiu dan Gu Zhisang hampir membenci sekte yang tersembunyi dalam kegelapan ini. Walaupun tujuan mereka belum dipastikan untuk saat ini, tidak perlu ditanyakan, itu pasti ada hubungannya dengan nona mereka. Datang terlalu awal sebagai agen yang menyamar jelas bukan hal yang baik. Mengingat anggota sekte lain tersebar dan tersembunyi, dan semuanya adalah elit, sangat sulit untuk menangkap mereka dalam satu gerakan. Namun, sulit untuk mengetahui keberadaan orang-orang ini. Meskipun kelompok kecil ini sejauh ini hanya menargetkan Yang Chen dan belum melakukan apapun pada nona mereka, jika masalah kecil ini tidak digali, si Qianqiu dan Gu Zhisang tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang. Sebagai upaya terakhir, mereka hanya bisa meminta bantuan pada Tetua Wuxiong. Menara Wanbao yang dikendalikan oleh Tetua Wuxiong tidak lagi kumuh seperti saat pertama kali didirikan. Dengan teman-teman Lan Ying sebagai intinya, ditambah sebagian besar aset Jufulou yang diberikan oleh Yang Chen, Penatua Wuxiong membangun jaringan bisnis dan intelijen yang besar. Berdasarkan pengaturan Yang Chen sebelumnya, Menara Wanbao memindahkan sebagian besar aset dan personelnya kembali ke Sunset Rock dan Sungai Linyang sebelum kesengsaraan iblis. Di wilayah Istana Cunyang, jaringan intelijen dibentuk yang hampir meluas kemana-mana. Tetuahan sempat muncul dengan ide untuk menargetkan Yang Chen. Menara 10.000 harta karun tidak memiliki cara untuk mengetahui hal ini sebelumnya, tetapi para kultivator yang berbaur di batu matahari terbenam dan Sungai Linyang, selama Menara 10.000 harta karun ingin menemukan mereka, mereka dapat menemukannya. Bahkan jika kedua tempat ini telah mengumpulkan lebih dari puluhan juta kultivator, itu sama saja. Belum lagi, para kultivator yang berkumpul di dua tempat ini semuanya dapat dikatakan sebagai penyewa Istana Cunyang. Ketika pejabat tinggi Istana Cunyang bertekad untuk berurusan dengan sekte kecil dengan lebih dari 200 pengikut, tidak diketahui berapa banyak kultivator yang ingin mengambil kesempatan untuk membalas budi kepada Istana Cunyang. Istana Cunyang tidak perlu mengirimkan banyak Master Suan Immortal. Tetua Wuxiong baru saja mengungkapkan beberapa berita yang ditujukan kepada beberapa sekte, mengatakan bahwa pembunuh yang menyerang Yang Chen telah ditemukan. Setidaknya puluhan Master Suan Immortal segera melompat keluar dan bersumpah untuk mencari keadilan bagi Master Yang. Di bawah serangan mendadak dari begitu banyak ahli, anggota sekte kecil itu semuanya ditangkap. Dari mulut mereka, si Qianqiu dan Gu Zhisang tahu motif mereka. Itu juga karena ayah Zhou Xianying. Orang-orang ini awalnya berencana untuk memasuki lingkaran mereka dan kemudian menggunakan hubungan Zhou Xianying untuk naik ke dunia abadi. Kemudian, mereka akan bergabung dengan faksi ayah Zhou Xianying dan melayani faksi lain. Itu murni pertarungan antara dua orang besar di dunia abadi, dan tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Kali ini, tetuahan melakukannya karena alasan pribadi. Yang Chen terlalu menggoda. Itulah sebabnya dia secara pribadi bekerja sama dengan pakar lain yang memiliki hubungan baik dengannya untuk merencanakan operasi ini. Setelah memastikan hal ini, si Qianqiu dan Gu Zhisang diam-diam menghirup udara dingin. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat beruntung. Jika bukan karena keserakahan tetuahan setelah melihat situasi Yang Chen, mungkin bom waktu ini hanya akan meledak ketika mereka mencapai dunia abadi. Pada saat itu, tidak akan semudah sekarang untuk mengatasinya. Itu tidak ditujukan pada Istana Cunyang, keluarga Zhao, atau pengaturan sekte super lainnya. Dengan cara ini, itu hampir tidak dapat dianggap sebagai alarm palsu. Kecuali sedikit keterlambatan Yang Chen dalam perjalanan, tidak ada konsekuensi lain, yang dapat dianggap sebagai hal yang baik. Yang Chen akhirnya menunggu saat kesengsaraan surgawi tiba. Dengan kekuatan spiritual yang dimilikinya, dia telah lama melampaui tahap jiwa baru lahir. Dia hanya menunggu saat kesengsaraan surgawi tiba. Hanya ada Yang Chen di ruang kesengsaraan surgawi. Tahun ini, Grandmaster Wang Yong tidak mengatur orang lain untuk memasuki rumah bawah air keong. Dia sepenuhnya melayani Yang Chen sendirian. Pada saat kesengsaraan surgawi turun, bahkan Yang Chen yang tenang pun tidak dapat menahan rasa sedikit terkejut. Ruang kesengsaraan surgawi tidak terlihat besar, tetapi setelah masuk, dia menemukan bahwa ruang itu sangat luas. Pada saat ini, di ruang yang seperti surga dan bumi, bola-bola guntur yang padat memenuhi ruang itu dan melesat ke arah Yang Chen. Dibandingkan dengan apa yang disebut pemandangan agung ketika Yang Chen menghadapi kesengsaraan surgawi di dunia fana, itu jauh lebih intens. Seluruh tubuh Yang Chen bermandikan guntur dan kilat. Ular-ular listrik yang berkelok-kelok dan berkilauan terus-menerus berkeliaran di tubuhnya, mengebor ke dalam tubuhnya dari permukaan. Tubuh Yang Chen juga sepenuhnya ditempa di kolam air ini. Kotoran dalam tubuhnya yang sudah lama tidak muncul benar-benar muncul dan dikeluarkan dari tubuhnya lagi.
Itu adalah pemandangan yang jelas tentang dimandikan oleh guntur dan kilat dan terlahir kembali. Ini adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika Yang Chen pernah mengalami kesengsaraan abadi emas di kehidupan sebelumnya, dia tidak menikmati perasaan merendam dirinya dalam kesengsaraan surgawi yang seperti air dan sepenuhnya menempa tubuhnya. Tentu saja, di kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak memiliki kekuatan untuk membuat kesengsaraan surgawi seperti ini. Dia juga tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kesengsaraan surgawi tingkat seperti itu. Bahkan dalam kehidupan di dunia fana ini, Yang Chen tidak memiliki keyakinan ini. Setelah 9 kesengsaraan petir berturut-turut, seluruh tubuh Yang Chen merasa dibersihkan dan kembali ke keadaan alaminya. Temperamennya tampak lebih stabil, dan dia kadang-kadang memberi orang rasa percaya diri yang kuat bahwa semuanya terkendali. Ini membuat Grandmaster Wang Yong hampir tidak berani memastikan bahwa orang di depannya adalah Yang Chen pada pandangan pertama. Dia belum pernah mendengar tentang seseorang yang kultivasinya telah dihapuskan dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun sekarang, Yang Chen memberinya perasaan seperti itu. Grandmaster Wang Yong bertanya-tanya apakah yang dilihatnya adalah ilusi, tetapi Yang Chen benar-benar berdiri di sana. Mungkinkah ada masalah dengan kultivasi Yang Chen? Grandmaster, jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja. Mata Grandmaster Wang Yong dipenuhi dengan keraguan dan kekhawatiran. Yang Chen melihatnya dengan sangat jelas. Sementara hatinya hangat, Yang Chen tidak lupa menghibur Grandmaster Wang Yong dan membuat Grandmaster Wang Yong merasa tenang. Wang Yong akhirnya percaya bahwa Yang Chen tidak hanya tidak memiliki masalah sekarang, tetapi dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Wang Yong memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Tampaknya Yang Chen, yang baru saja berada di tahap Yuanying, lebih kuat daripada dia, yang sudah berada di tahap akhir manusia abadi. Jika itu 1 lawan 1, Wang Yong benar-benar tidak berani mengatakan bahwa dia adalah lawan Yang Chen. Perasaan ini sungguh tidak mengenakan. Sungguh, setidaknya di hati Grandmaster Wang Yong. Sebagai seorang Grandmaster, jika dia tidak memiliki kepercayaan diri seorang murid agung tahap Yuanying dalam hal efektivitas tempur, maka pasti ada masalah dengan kultivasinya sendiri, setidaknya pasti ada masalah dengan hatinya. Grandmaster, murid ini memiliki kesempatan lain, Grandmaster tidak perlu khawatir. Orang macam apa Yang Chen, dan dia melihat masalah Wang Yong sekilas. Bagaimanapun juga, Yang Chen tidak akan membiarkan guru besarnya mendapat masalah dengan kultivasinya, jadi dia segera menjelaskan. Akhirnya, Wang Yong pun mengerti bahwa bukan dirinya yang punya masalah, melainkan Yang Chen yang sungguh terlalu mengerikan. Pada akhirnya, Wang Yong juga sangat senang. Dengan murid agung yang demikian cemerlang, bahkan lebih hebat dari guru dan grandmasternya, bukankah itu sekaligus membuktikan bahwa ia luar biasa dalam mendidik muridnya? Solusi terakhirnya adalah Yang Chen akan tinggal di Cons Underwater Mansion dan menggunakan ruang kesengsaraan surgawi kapanpun dibutuhkan, sedangkan Grandmaster Wang Yong akan pergi dari sini dan bergegas bergabung dalam pertempuran sengit melawan binatang iblis untuk mengasah kultivasinya. Chapter 1887. Setelah mengalami kesengsaraan guntur lainnya, Yang Chen menemukan bahwa ketangguhan tubuh yang dibawa oleh seni rahasia tubuh emas telah meningkat sekali lagi. Yang Chen tidak lagi menggunakan ranah teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning untuk menggambarkan tubuh emasnya, karena keduanya tampaknya tidak sebanding saat ini. Yang paling membuat Yang Chen berharap adalah bahwa Yang Chen menemukan bahwa ia telah mengintegrasikan banyak metode kultivasi, terutama seni rahasia tubuh emas setelah bab prestasi. Alam kultivasinya telah meninggalkan tingkat teknik pemurnian tubuh orang kuat bersorban kuning, dan itu tidak lagi seperti situasi sebelumnya. Di masa lalu, Yang Chen pernah mengolah teknik pemurnian tubuh orang kuat serban kuning, namun Yang Chen tahu betul bahwa teknik pemurnian tubuh orang kuat serban kuning hanyalah teknik pemurnian tubuh untuk para pelayan rendahan di dunia abadi. Di dunia fana, itu adalah metode kultivasi yang benar-benar ajaib, tetapi di dunia abadi, kecuali jika bisa dikultivasikan hingga gravitasi ke-6 atau lebih, orang-orang akan memandangnya tinggi. Kalau dia benar-benar bisa mencapai alam kekuatan mengangkat langit, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa berjalan tanpa halangan di antara para dewa emas prinsip agung, tetapi sama sekali tidak ada seorang pun yang berani menyentuh kumis harimau dengan mudah. Sayangnya, meskipun teknik pemurnian tubuh orang kuat bersorban kuning itu kuat, bagaimanapun juga, itu adalah semacam teknik pemurnian tubuh rendahan yang hanya bisa dikultivasikan oleh para pelayan rendahan. Itu adalah jenis metode kultivasi yang terlahir untuk menjadi rendahan, dan itu tidak dapat digunakan di depan umum. Yang Chen mulai mengolah teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning di dunia fana, dan tingkat kultivasinya telah mencapai tahap tengah kekuatan menembus bumi. Dengan teknik pemurnian tubuh sebagai fondasinya, Yang Chen bisa menjadi tak terkalahkan di dunia fana, tetapi saat ia pergi ke dunia abadi di masa depan, ia akan menghadapi rasa malu yang tak bisa berkata-kata seperti itu. Sekarang setelah seni rahasia tubuh emas keluar, tampaknya teknik pemurnian tubuh juga meningkat secara kualitatif. Efek dari bab prestasi ditambah seni rahasia tubuh emas tampaknya benar-benar mengubah tubuh Yang Chen menjadi tubuh emas. Memikirkannya membuat orang-orang menantikannya. Seberapa hebatkah teknik pemurnian tubuh emas? Akan tetapi, masih ada beberapa kekurangan, setidaknya dalam hal pertumbuhan kekuatan, Yang Chen tidak melihat kultivasi teknik pemurnian tubuh emas sejelas teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning. Meski begitu, seni rahasia tubuh emas tidak dapat jatuh ke tingkat teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning. Paling-paling, dengan kultivasi lebih lanjut dari teknik pemurnian tubuh emas, kekuatan fisik Yang Chen perlahan-lahan akan terakumulasi ke ranah kekuatan mengangkat langit, tetapi tidak dapat ditingkatkan atas dasar ini. Ini masih dapat diterima oleh Yang Chen. Hari-hari berikutnya tenang dan tanpa kejadian apapun. Yang Chen sedang berkultivasi santai di Cons Underwater Mansion. Di alam roh, memulihkan kultivasi seseorang di dunia fana dan meningkatkan tekanan spiritual secara signifikan mungkin tampak sederhana, tetapi tidak mudah untuk mencapai surga dalam satu langkah.
Yang Chen tidak mengolah metode kultivasi iblis milik Nyonya Fang Hua, basis kultivasinya selalu harus dilakukan selangkah demi selangkah. Keberadaan Cons Underwater Mansion disembunyikan. Tanpa tanda, mustahil menemukan jejaknya. Bahkan jika Yang Chen berkultivasi di sini sendirian, tidak ada masalah keamanan. Terutama dengan Lin Zhengyuan di sisinya, tidak perlu khawatir. Dibandingkan dengan kultivasi Yang Chen yang tenang, dunia luar penuh gejolak. Dalam 50 tahun terakhir, para penggarap dari semua pihak sering kali masuk dan keluar dari gelombang monster, dan mereka secara bertahap memulihkan sebagian tanah asli yang hilang. Para penggarap telah mendorong kembali lingkaran binatang buas sejauh sedikitnya 100.000 mil. Melihat situasi ini, hanya masalah waktu sebelum tanah yang hilang dapat diperoleh kembali sepenuhnya. Para pembudidaya yang cukup kuat, cukup berani, dan cukup beruntung telah mendapatkan cukup banyak manfaat dari pesta pembantaian binatang buas ini. Pengalaman bertempur dan rampasan perang yang diperoleh dari binatang buas sudah cukup untuk membuat mereka menantikan kesengsaraan iblis ini di dunia spiritual. Tentu saja, ada juga beberapa serangga malang yang tidak cukup beruntung atau tidak cukup kuat. Mereka tenggelam dalam gelombang monster tanpa suara, dan bahkan mayat mereka tidak diawetkan. Penderitaan iblis adalah penderitaan iblis. Jika itu tidak cukup menakutkan, bagaimana mungkin para kultivator mengakuinya? Di hadapan monster-monster yang tidak punya perasaan, tidak punya belas kasihan, dan hanya membunuh, sedikit saja kekurangan akan merenggut nyawa mereka. Jika ini bukan kesengsaraan iblis, lalu apa itu kesengsaraan iblis? Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bergejolaknya arus, akan selalu ada orang-orang luar biasa yang menjadi pembawa arus. Setelah sekte besar belajar dari pengalaman menyakitkan itu, mereka akhirnya memperlihatkan wajah-wajah ganas mereka, membiarkan orang-orang melihat apa kekuatan sesungguhnya. Tentu saja, semuanya ditujukan pada monster-monster itu. Gelombang monster menyapu lebih dari separuh dunia spiritual, atau tepatnya, hampir 99% dunia spiritual. Belum lagi sekte kecil, bahkan gerbang gunung sekte besar pun tak dapat diselamatkan. Semuanya hancur dalam gelombang pertama serangan mengerikan monster Suan Immortal. Di antara sekte-sekte yang sangat besar, hanya halaman samping sekte 5 Dao di Gunung Siping yang selamat. Yang lainnya adalah halaman samping sekolah iblis Yin yang di wilayah sekte iblis. Tentu saja, halaman samping sekolah iblis Yin yang juga disediakan oleh Yang Chen. Kemudian, halaman itu diawasi secara khusus oleh Nyonya Fang Hua. Sekarang, halaman itu telah menjadi markas sekte tersebut. Sekte super yang lain kini telah menjadi pengungsi pengembara yang miskin dan bahkan tidak memiliki wilayah. Setelah mengatasi kesulitan karena harus meninggalkan kampung halaman mereka pada tahap awal, sekte besar akhirnya mulai melawan gelombang monster dengan tujuan menghidupkan kembali sekte tersebut. Tidak peduli apapun, tidak peduli berapapun harga yang harus mereka bayar, mereka harus mendapatkan kembali wilayah asal mereka. Faktanya, 99% dari sekte di dunia spiritual telah menjadi pengungsi yang meninggalkan kampung halaman mereka, yang juga menyebabkan serangkaian masalah. Yang pertama adalah pemukiman saat ini. Untungnya, untuk sementara waktu, tampaknya daerah yang belum terkena dampak telah berkumpul sejumlah besar pembudidaya. Para pembudidaya asing ini juga sangat menghormati pemilik asli wilayah tersebut, dan tidak menggertak atau merampok mereka secara langsung. Setelah pemukiman, tibalah saatnya bagi para kultivator untuk berkultivasi. Jumlah orang terlalu banyak dan ruang terlalu sempit. Terkadang, urat nadi spiritual tidak cukup untuk dikultivasikan oleh begitu banyak kultivator, jadi semua orang hanya bisa bertahan. Dalam hal ini, para kultivator di Sunset Rock dan Sungai Linyang Gunung Siping adalah yang paling beruntung. Istana Cunyang telah menemukan beberapa urat roh tingkat peri abadi di tanah tandus ini. Bersama dengan beberapa urat roh laut perpisahan yang penuh kebencian, itu sudah cukup bagi banyak kultivator untuk berkultivasi seperti biasa. Tentu saja, kekuatan para pembudidaya di area ini juga yang paling kuat. Masalah besar yang disebabkan oleh semua orang yang meninggalkan kampung halamannya adalah, siapa yang akan memiliki wilayah asli yang hilang? Apakah itu akan menjadi milik siapapun yang menaklukkannya? Atau akankah mereka menghormati sekte asli, dan bahkan jika ditempati oleh monster, itu akan tetap menjadi wilayah sekte asli? Dalam hal ini, hanya sekte besar yang berhak berbicara. Sekte lainnya tidak memiliki ruang untuk berbicara, dan mereka juga tidak berani mengatakan apapun dalam hal ini. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan sekte besar ini? Tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka mungkin menyinggung beberapa senior dan master, dan kemudian mereka akan mati secara misterius dalam gelombang monster. Itu tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Lebih baik menunggu para petinggi untuk memutuskan dan melaksanakannya sendiri. Setelah perwakilan sekte besar berdiskusi sejenak, mereka akhirnya sampai pada suatu kesimpulan akhir. Wilayah siapapun yang menjadi wilayah saat ini. Tidak peduli siapa yang menaklukkannya, mereka harus mengembalikannya ke sekte asli. Tentu saja, mereka yang telah hancur dikecualikan. Chapter 1888. Dia memiliki latar belakangnya sendiri untuk sampai pada kesimpulan ini. Di satu sisi, sekte utama ingin mempertahankan citra mereka sebagai sekte super, jadi mereka tidak boleh terlalu serakah dalam hal ini. Jika tidak, itu akan menghancurkan situasi yang sulit diraih untuk bersatu melawan musuh bersama. Di sisi lain, demi menjaga stabilitas dan persatuan, pembagian seperti ini adalah yang paling meyakinkan. Kalau tidak, sebagian besar wilayah di alam spiritual akan diambil alih oleh sekte utama dengan banyak ahli super. Yang lain bahkan tidak perlu memikirkannya. Para pembudidaya sekte biasa tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam diskusi, tetapi mereka tetap setuju dengan hasil ini. Karena semua orang sedang dalam masalah, mereka tidak dapat memanfaatkan situasi saat ini. Paling-paling, mereka bisa membantu sedikit lebih banyak ketika mereka pergi ke wilayah sekte tertentu. Jika mereka ingin membantu, mereka bisa membantu.
Jika mereka tidak ingin membantu, mereka hanya bisa berdiri dan menonton. Tidak ada yang akan mengatakan apapun. Untungnya, sekte utama, terutama sekte langit misterius, telah memikirkan masalah ini sejak awal. Karena itu, mereka telah mendiskusikannya dengan sekte lain sejak awal. Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah dan pertengkaran di masa mendatang. Sebagian besar petani mengangkat kedua tangan mendukung kesimpulan ini. Hanya poin ini saja sudah memberi banyak poin bagi sekte surga misterius. Master Sekte Wang, yang mewakili sekte langit misterius, sangat gembira hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Harus diketahui bahwa sejak insiden dengan Sekte Taitian di dunia fana, ini adalah pertama kalinya Sekte Langit Misterius menerima dukungan bulat dari semua orang. Tidak hanya Master Sekte Wang yang senang, tetapi Elder Li bahkan lebih bahagia. Dia sekarang telah menggunakan Divine Percing Jade yang diberikan Yang Chen kepadanya untuk menarik seorang Elder inti dan beberapa Elder yang berpengaruh. Perlu diketahui bahwa di antara 9 tetua inti asli, selain Master Sekte Wang, Tetua Liu, dan Tetua Li, 1 orang telah meninggal, 1 orang terluka parah, dan 1 orang diseret olehnya. Hanya tersisa 3 orang, baru 50 tahun berlalu, dan dia yakin jika dia meluangkan waktu, tidak akan menjadi masalah untuk menggait 2 dari 3 tetua inti yang tersisa dalam waktu 100 tahun. Dia juga harus melibatkan para tetua agung. Di masa depan, kekosongan di tetua inti harus diisi oleh para tetua agung. Bahkan jika sesepuh inti yang mati pulih setelah 1000 tahun dengan bantuan Divine Percing Jade, jika dia mengabaikan urusan sekte selama 1000 tahun, berapa banyak kekuatan yang tersisa? Ingin melawan tetua Li yang memiliki kedudukan dan wewenang tinggi, itu sudah memberinya muka dengan tidak menamparnya sampai mati. Selama pil yang dikatakan Yang Chen dapat membantu Master Sekte Wang naik pangkat, maka sudah waktunya bagi Tetua Li untuk mengambil alih Sekte Langit Misterius. Semakin dia sombong, semakin Tetua Li mampu menjaga ketenangannya. Dia bahkan lebih teliti di halaman samping Sekte Surga Misterius, memastikan semua hal di sekte itu teratur. Lagi pula, halaman samping Gunung Siping milik sekte itu diberikan kepadanya oleh muridnya sendiri. Tentu saja, pemimpin Sekte Wang dengan senang hati membiarkan Tetua Li mengelolanya. 4 sekte besar lainnya dari Liga Dao juga memiliki halaman mereka sendiri di Gunung Siping, tetapi mereka hanya memiliki 1 Vena Roh Surgawi Abadi. Tidak seperti Sekte Langit Hitam, mereka tidak hanya memiliki Vena Roh Surgawi Abadi tidak jauh dari sana, mereka juga memiliki urat mineral berharga di bawah tanah. Harta karun Dharma para pengikut sekte yang diperkuat oleh biji-biji yang ditambang dari tambang ini saja telah meningkatkan kekuatan Sekte Langit Hitam setidaknya sebesar 10%. Hal ini membuat Sekte Langit Hitam semakin menonjol di antara 5 sekte utama Sekte Dao. Baik Master Sekte Wang, Master Aula Liu, Tetua Li, maupun tetua inti lainnya yang mengetahui identitas Yang Chen, mereka semua mengira bahwa ini adalah bentuk bakti Yang Chen kepada Sekte Langit yang mendalam, dan sama sekali tidak memikirkan aspek lainnya. Paling-paling, beberapa tetua yang tidak ingin Tetua Li menonjol akan bekerja sama untuk menekannya dan tidak memberikan terlalu banyak penghargaan kepada Yang Chen. Sebenarnya, dengan adanya Tetua Li, hadiah yang seharusnya diberikan akan selalu ada. Paling-paling, tidak akan ada begitu banyak kata. Terlebih lagi, ini hanyalah fenomena sementara. Ketika Tetua Li naik tahta suatu hari nanti, apakah itu penghargaan atau status, bukankah itu hanya masalah beberapa patah kata? Penampilan para pengikut Sekte Surga Misterius, yang telah diperkuat oleh harta karun ajaib, secara alami lebih menonjol dalam proses membunuh binatang buas. Fakta bahwa Sekte Surga Misterius telah memimpin dalam membagi wilayah sekte juga membuat Sekte Surga Misterius menonjol. Yang terpenting, meskipun Sekte Surga Misterius juga telah menderita banyak korban ketika gelombang binatang buas pecah, selain 2 orang penting dan beberapa ahli yang mengikuti mereka, para pengikut lain yang telah dikorbankan relatif biasa. Semakin menonjol kinerja Sekte Surga Misterius, semakin besar pula rasa takut sekte lainnya terhadap mereka. Ini bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh keinginan kultivator manapun. Semua orang di dunia fana telah bekerja sama untuk menghancurkan Sekte Surga Misterius. Meskipun Sekte Surga Misterius mengklaim bahwa itu adalah rencana keluarga Zhao, tidak seorang pun dapat memastikan bahwa Sekte Surga Misterius tidak akan membalas dendam setelah malapetaka iblis, jadi mereka harus waspada. Semakin kuat Sekte Surga Misterius, semakin banyak orang yang takut pada mereka. Sekte Surga Misterius tampaknya tidak menyadari hal ini. Tentu saja, mustahil bagi para kultivator lain untuk membiarkan Sekte Surga Misterius merasakan ketidakpuasan mereka terhadap Sekte Surga Misterius. Pada saat ini, mereka membutuhkan pemimpin nominal Sekte Surga Misterius untuk memimpin semua orang dalam serangan balik. Karena semua orang menyadari bahwa Sekte Langit Misterius harus memikul tanggung jawab yang berat, Sekte Langit Misterius tentu saja tidak dapat menyembunyikan apapun. Mereka tentu saja akan melakukan apapun yang mereka bisa. Mereka tidak menyadari bahwa beberapa sekte telah mulai menggunakan binatang iblis untuk perlahan-lahan memakan pengikut Sekte Surga Misterius. Sebaliknya, semakin menonjol Sekte Surga Misterius, semakin besar kebencian keluarga Zhao yang mengatur semua ini. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang direncanakan keluarga Zhao terhadap Sekte Surga Misterius, sudah jelas apa yang akan terjadi di masa mendatang. Beberapa hal terjadi secara diam-diam, dan tampaknya tidak seorang pun menyadari perubahan ini. Namun, suatu hari, ketika semua orang menoleh ke belakang, mereka akan menemukan bahwa situasi tanpa disadari telah berkembang hingga ke titik ini. Selalu ada hari di mana kemarahan akan meletus, dan Sekte Surga Misterius telah menyusulnya hingga hari ini. Tidak seorang pun tahu dari mana kekuatan ini berasal, tetapi mereka tiba-tiba menyerang cabang Sekte Surga Misterius di Gunung Siping. Cabang Gunung Siping dari Sekte Surga Misterius sekarang menjadi lokasi Master Sekte Surga Misterius, dan itu seperti gerbang gunung.
Para penyerang juga tahu bahwa mustahil untuk membasmi seluruh cabang dalam satu gerakan, jadi tujuan mereka sejak awal bukanlah menghancurkan Sekte Surga Misterius, tetapi menimbulkan kerusakan sebesar-besarnya. Para penyerang semuanya adalah ahli tingkat Dewa Misterius. Mereka menyembunyikan sosok dan aura mereka, dan mereka tidak menahan diri saat menyerang. Setelah melancarkan serangan, mereka segera pergi, meninggalkan sedikitnya ratusan pengikut Sekte Surga Misterius biasa. Seluruh cabang menjadi kacau, dan semua orang panik. Master Sekte Wang dan sekelompok tetua segera mengambil tindakan, dan dengan bantuan semua ahli, mereka akhirnya berhasil menstabilkan situasi. Kemudian mereka mulai menyelidiki dan menghitung. Saat hasil investigasi keluar, beberapa petinggi inti menemukan bahwa serangan ini hanya kedok, dan target sebenarnya ada di tempat lain. Ada dua sasaran penyerang. Yang pertama adalah para ahli Sekte Langit Misterius yang telah dibunuh oleh binatang iblis dan dihidupkan kembali oleh giok bertengger ilahi di tempat yang aman. Yang kedua adalah Yang Lan, yang telah dilupakan oleh banyak orang dan masih disiksa. Chapter 1889. Berita bahwa Sekte Surga Misterius telah diserang tidak dapat disembunyikan di halaman samping Gunung Siping. Dalam situasi di mana Gunung Siping menampung puluhan juta kultivator, bahkan jika seseorang bosan dan mengucapkan beberapa patah kata, mungkin semua orang mengetahuinya, apalagi untuk acara sebesar itu. Seolah dalam sekejap, berita tentang serangan terhadap Sekte Surga Misterius telah menyebar seperti api. Berita itu tidak hanya tersebar ke seluruh Gunung Siping, tetapi juga menyebar ke Sunset Rock, Sungai Linyang, Laut Kebencian yang terpisah, dan bahkan tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Para kultivator di luar Sekte Langit Misterius semuanya membicarakannya. Mereka yang dekat dengan mereka mengungkapkan kebencian mereka, sementara mereka yang jauh diam-diam merasa senang. Pantas mendapatkannya. Sekte Surga Misterius juga mengalami hari seperti itu. Para petinggi inti sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Halaman samping Gunung Siping milik Sekte Surga Misterius jelas merupakan wilayah Sekte Surga Misterius, namun ada orang yang begitu berani yang berani mengacaukan mereka. Apakah dia sudah bosan hidup? Setelah perhitungan terperinci, Sekte Surga Misterius telah kehilangan ratusan murid abadi biasa dan abadi bumi, dan lebih dari selusin murid abadi surga. Ini bukanlah kerugian terbesar. Pada akhirnya, baik itu murid abadi surga, abadi bumi, atau manusia abadi, mereka hanyalah murid biasa. Yang benar-benar menyakiti Sekte Surga Misterius adalah puluhan tetua yang dibunuh oleh binatang iblis dan dibangkitkan oleh batu giok bertengger ilahi. Mereka adalah elit sejati. Meskipun para tetua ini telah meninggal pada gelombang pertama serangan binatang iblis, mereka memperoleh kesempatan untuk terlahir kembali dengan mengandalkan roh primordial yang ditinggalkan oleh Divine Perching Jade. Satu-satunya masalah adalah kultivasi mereka tidak dapat segera dipulihkan. Butuh waktu sekitar 1000 tahun bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Mereka adalah elit sejati dari sekte. Kalau tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk dianugerahi Divine Perching Jade. Yang terlemah di antara mereka adalah pada tahap akhir surga abadi. Bagaimana mereka bisa menjadi pilar sekte jika mereka tidak berada di level ini? Kelompok ahli inilah yang akan mampu memulihkan kultivasi asli mereka setelah 1000 tahun, dan bahkan mungkin mampu melampauinya karena lapisan tambahan pengalaman hidup dan mati. Kelompok ahli itu tiba-tiba tewas dalam penyergapan ini. Tidak seorang pun dari mereka berhasil melarikan diri. Pihak lain pasti telah dipilih dengan cermat untuk menargetkan titik lemah Sekte Surga Misterius. Serangan ini cukup membuat semua orang di Sekte Surga Misterius sangat sedih. Belum lagi pemimpin sekte saat ini Wang dan yang lainnya, bahkan pemimpin sekte masa depan, Tetua Li, hampir pingsan karena sakit hati. Para elit sekte ini tidak akan menghalanginya untuk menjadi master sekte, tetapi mereka akan menjadi andalan sekte 1000 tahun kemudian. Mereka adalah kekuatan di bawah komando master sekte Li. Jika mereka mati begitu saja, bajingan terkutuk itu harus dipotong-potong menjadi ribuan bagian dan tulang-tulang mereka digiling menjadi abu. Dipenuhi amarah, Penatua Li segera meminta untuk menyelidiki masalah ini secara pribadi. Sasaran pencurinya begitu jelas sehingga dia bahkan tahu di mana para ahli itu bersembunyi. Tidak mungkin tidak ada orang dalam. Terlebih lagi, hanya orang yang sangat mengenal seluk-beluk Sekte Surga Misterius yang mampu melancarkan serangan di saat yang tepat untuk mengalihkan perhatian. Khususnya, hal lain, Yang Lan juga dirampok, yang menjelaskan hal ini. Yang Lan adalah orang yang sama sekali tidak penting. Mempertahankan hidupnya hanya untuk membiarkannya menderita seumur hidupnya dan membalas dendam terhadap para pengikut Tai Tianmen di dunia fana. Bahkan orang yang tidak penting pun dirampok, dan bahkan tempat peristirahatannya pun diselidiki dengan jelas. Hanya dapat dikatakan bahwa ada masalah internal. Karena hubungan Yang Lan, kemungkinan besar orang yang melakukannya adalah dari keluarga Zhao. Hanya keluarga Zhao yang akan senang melihat para master sekte langit misterius yang sedang memulihkan diri hancur, dan mereka akan bersedia merampok Yang Lan, bidak catur mereka. Semua murid yang bisa berhubungan dengan para ahli terdaftar. Tidak terkecuali bagi mereka yang tahu di mana Yang Lan berada. Semuanya ditarik keluar dan disaring satu persatu. Masalah ini terkait dengan keselamatan sekte, dan ini terjadi pada saat yang sangat sulit. Saat-saat sulit membutuhkan hukuman yang berat. Saat itu, mereka tidak peduli lagi dengan penangkapan pencuri. Mereka lebih baik membunuh 1000 orang dengan cara yang salah daripada membiarkan satu orang lolos. Seluruh sekte langit hitam langsung dilanda ketakutan, semua orang berada dalam bahaya. Memanfaatkan kesempatan besar ini, Penatua Li tidak hanya mulai menyelidiki para pengkhianat, tetapi dia juga menarik beberapa orang yang biasanya berselisih dengannya ke Balai Penegakan Hukum. Hall Master Liu dan Elder Li bersekongkol satu sama lain, jadi mereka tentu saja mengerti. Tanpa beberapa gerakan, orang-orang yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka, bunuh diri. Tak lama kemudian, dalam suasana seperti ini, tersangka akhirnya terungkap.
Sejumlah besar murid sekte berkumpul di halaman kecil. Mereka sering bertemu satu sama lain, jadi apapun yang mereka lakukan, jarang sekali mereka tidak diperhatikan. Selama mereka membandingkan perilaku sehari-hari orang-orang yang mencurigakan itu dengan orang-orang yang mereka temui, tentu mereka akan dapat menemukan beberapa orang yang mencurigakan. Para pengikut sekte surga misterius yang gila itu dengan seenaknya bergerak keluar dan mengacak-acak keadaan di sekitarnya. Semua kultivator di Gunung Siping tahu betapa gilanya pengikut sekte surga misterius saat ini, jadi siapa yang berani bicara? Mereka bahkan tidak berani mengeluh. Ketika para pengikut sekte langit misterius datang ke pintu mereka, jika mereka tidak ingin diperlakukan sebagai tersangka penyerangan terhadap sekte langit misterius, mereka akan segera bekerja sama. Bagaimanapun, banyak ahli yang dikerahkan. Dengan situasi saat ini di Gunung Siping, mustahil untuk sepenuhnya menyembunyikan pergerakan begitu banyak orang. Akan selalu ada petunjuk yang tertinggal. Para pengikut sekte langit misterius segera mengikuti petunjuk dan mencarinya. Mereka juga menemukan beberapa orang bodoh yang tidak segera melarikan diri dan masih ingin tinggal di Gunung Siping untuk menonton pertunjukan. Jika mereka menemukan satu, mereka akan dapat menemukan banyak sekali. Di luar markas utama sekte surga misterius menemukan ratusan orang abnormal. Yang menyedihkan adalah beberapa orang memang pengkhianat, tetapi mereka dapat bersumpah bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan serangan itu. Mereka hanyalah pion yang ditempatkan sekte di sekte surga misterius untuk diselidiki. Karena kecerobohan sesaat, mereka tertangkap saat ini dan ditemukan. Selama waktu ini, Balai Penegakan Hukum Master Liu menerima banyak bisnis dan menghasilkan banyak uang. Hanya murid-murid sekte yang dipanggil, dan lebih dari setengahnya disiksa. Akhirnya, setelah penyelidikan menyeluruh selama setengah tahun, mereka menemukan pelaku sebenarnya. Dugaan para petinggi itu benar. Pelakunya memang keluarga Zhao, dan pengkhianat itu sendiri mengakui bahwa ia hanya ingin mati. Tujuan keluarga Zhao adalah membalas dendam terhadap sekte langit misterius dan menyerang reputasi sekte langit misterius. Siapa yang menyuruh sekte langit misterius menjadi pelopor pemberontakan terhadap keluarga Zhao? Mengenai membawa Yang Lan di sepanjang jalan, mereka mungkin ingin mendapatkan informasi dari Yang Lan tentang bagaimana sekte surga misterius menentukan bahwa keluarga Zhao lah yang menghancurkan Tai Tianmen di dunia fana. Lagi pula, orang luar tidak tahu tentang pengakuan Yang Lan, dan hanya petinggi inti saja yang mengetahuinya. Pada akhirnya, para petinggi inti tidak akan mengkhianati sekte surga misterius. Para pengkhianat ini tidak tahu banyak tentang hal-hal spesifik. Mengenai lokasi keluarga Zhao, mereka tidak tahu satupun. Chapter 1890. Mereka akhirnya memastikan siapa pelakunya. Sekte Langit Hitam Murka, dan sekte lainnya juga geram. Keluarga Zhao adalah musuh publik, ini adalah pemahaman umum. Sekte surga misterius bukanlah satu-satunya sekte yang kehilangan pengikut dalam gelombang binatang iblis. Semua sekte lain di tempat ujian telah menderita kerugian besar. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kerugian terbesar dalam puluhan ribu tahun. Sekte mana yang tidak membenci keluarga Zhao? Hari ini, keluarga Zhao berhasil mengirim para ahli untuk menyerang sekte langit misterius dan membunuh semua ahli. Besok, keluarga Zhao dapat menyerang sekte manapun. Setiap sekte super memiliki kekhawatiran yang sama seperti sekte langit misterius. Mereka semua membenci keluarga Zhao dan takut pada mereka lebih dari apapun. Bisa dibayangkan bahwa keluarga Zhao tidak mengalami kerusakan apapun selama bencana iblis ini, tetapi sekte lain telah menderita banyak korban. Ini adalah perseteruan berdarah. Jika mereka adalah keluarga Zhao, mereka juga akan memanfaatkan kekacauan di dunia untuk memperluas keuntungan mereka. Mereka tidak akan menunggu sekte lain untuk perlahan-lahan memulihkan tanah mereka yang hilang sebelum menyelesaikan masalah dengan keluarga Zhao. Akibatnya, setiap sekte super menghadapi krisis yang sama seperti sekte surga misterius. Pelajaran dari sekte surga misterius juga menjadi pengingat bagi sekte lainnya. Para ahli yang sedang memulihkan diri segera dipindahkan ke tetua paling terpercaya di setiap sekte. Murid biasa bahkan tidak perlu memikirkan keberadaan mereka. Hal ini membuat sekte langit misterius semakin marah. Itu sama saja dengan sekte langit misterius yang membayar harga puluhan ahli Suan Immortal untuk mengingatkan sekte lainnya. Kekuatan sekte langit misterius langsung berkurang banyak. Pemimpin sekte langit misterius yang bersemangat tinggi langsung merasakan akibat pahitnya. Para ahli dari sekte langit mendalam yang geram pun menyapu semua tempat dan kultivator yang terlibat dalam serangan keluarga Zhao. Jumlah kultivator yang terbunuh karena kecerobohan mereka melebihi beberapa ribu. Para kultivator biasa marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Siapa yang menyuruh teman-teman mereka untuk tidak beruntung dan terlibat dalam insiden yang tidak beruntung seperti itu? Begitu berita penyerangan terhadap sekte surga misterius menyebar, pembantaian terhadap binatang iblis melambat. Semua orang bertempur dalam pertempuran berdarah di garis depan, tetapi sesuatu seperti ini terjadi di garis belakang. Bagaimana mungkin sekte lain bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka? Tidak peduli apapun, mereka harus menunggu sampai punggungnya benar-benar stabil sebelum bertarung, bukan? Saat pertempuran di garis depan mereda, sekte utama segera menyadari masalahnya. Mungkin keluarga Zhao sengaja menciptakan situasi ini. Pasti ada cerita yang lebih dalam di balik gelombang binatang iblis yang telah menyebar ke seluruh alam spiritual. Hanya saja saat ini tidak ada seorang pun yang tahu apa tujuan dari malapetaka iblis besar yang menimpa keluarga Zhao, termasuk Yang Chen, mereka tidak tahu alasan di baliknya. Namun, memang benar bahwa tindakan keluarga Zhao telah membangkitkan kemarahan kolektif semua orang. Tidak peduli seberapa besar sekte lain tidak menyukai sekte Mystic Heaven tetaplah sekte yang cemerlang. Itu adalah persaingan yang jelas dengan sekte lain, tidak seperti keluarga Zhao, yang telah bersembunyi dalam kegelapan sejak awal waktu di dunia fana. Mereka seperti ular berbisa yang memilih target mereka, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan mereka gigit selanjutnya.
Setiap orang lebih suka memiliki pesaing di tempat terang daripada menghadapi ular berbisa di tempat gelap. Hampir segera setelah sekte utama menerima berita tersebut, mereka segera mulai menyelidiki anggota keluarga Zhao di daerah mereka. Mereka sangat ketat dengan segala macam petunjuk, tidak membiarkan petunjuk apapun lolos. Banyak orang terjebak dalam baku tembak. Secara relatif, sekte super lainnya tidak mengalami kerugian sebesar sekte Mystic Heaven, jadi mereka tidak begitu membenci keluarga Zhao dan tidak begitu marah. Para kultivator yang terlibat paling-paling hanya akan menderita keluhan sementara. Itu belum sampai pada titik di mana nyawa sekte Mystic Heaven dalam bahaya. Meski begitu, para pembudidaya yang terlibat tanpa alasan semuanya menggerutu. Untungnya, sekte super bersikap sopan dan menunjukkan niat keluarga Zhao. Ketika mereka mengetahui bahwa tidak ada yang salah dengan para kultivator, mereka bahkan dengan tulus meminta maaf dan memberi kompensasi kepada mereka. Oleh karena itu, sikap mereka terhadap sekte untuk sementara waktu baik. Di sisi lain, keluarga Zhao, yang telah melibatkan mereka tanpa alasan, membuat mereka sepenuhnya membenci mereka, terutama sekarang karena semua orang memiliki pemahaman yang sama bahwa kesengsaraan iblis besar di alam spiritual disebabkan oleh keluarga Zhao. Para kultivator yang dipaksa meninggalkan rumah mereka membenci keluarga Zhao sampai ke akar-akarnya. Dalam lingkungan seperti ini, beberapa anggota keluarga Zhao yang bersembunyi di antara para kultivator sayangnya ditarik keluar. Beberapa dikirim ke sekte utama untuk diberi hadiah, sementara yang lain langsung dibunuh setelah dieksploitasi. Selama kurun waktu ini, secara tegas, kerugian yang dialami keluarga Zhao sudah cukup membuat mereka merasa sakit hati. Belum lagi para kultivator yang dengan panik mencari anggota keluarga Zhao yang tersisa, kemarahan sekte Mystic Heaven belum padam bahkan setelah setahun. Kemarahan itu masih membara dengan hebat. Para kultivator Gunung Siping tidak beruntung, itu hanyalah bencana yang tidak terduga. Sebagai upaya terakhir, sejumlah besar kultivator Gunung Siping yang belum siap untuk pergi ke monster untuk sementara waktu mulai bermigrasi ke Sunset Rock dan Sungai Linyang, membawa lebih banyak orang ke Istana Pureyang. Menara Wanbao milik Penatua Wu sekarang menjadi bisnis terbesar di daerah ini. Awalnya itu adalah wilayah kekuasaannya. Setelah skalanya diperkecil, sejumlah besar material dipindahkan ke gudang utama di Sunset Rock. Ditambah dengan persiapan selama beberapa tahun sebelumnya, ada berbagai macam barang. Para kultivator yang melarikan diri ke tempat ini hampir dapat menemukan apapun yang mereka butuhkan di Menara Wanbao. Para petani yang terpaksa meninggalkan rumah mereka menjadi sumber pelanggan terbesar bagi Menara Wanbao. Selama periode khusus ini, Menara Wanbao tidak memanfaatkan situasi tersebut. Harga barang-barang biasa hanya dinaikkan sebesar 50%. Dibandingkan dengan banyak bisnis lain, Menara Wanbao sudah sangat dermawan dan menjadi pilihan utama sebagian besar petani. Selain itu, Menara Wanbao juga adil dan jujur. Bahkan orang-orang dari sekte besar pun bersedia datang ke Menara Wanbao untuk berbisnis. Kesengsaraan iblis di alam spiritual merupakan kesengsaraan iblis bagi kebanyakan orang, tetapi bagi Menara Wanbao, ini merupakan kesempatan besar. Dalam beberapa dekade terakhir, skala pengembangan Menara Wanbao telah secara langsung melampaui banyak bisnis besar yang telah ada selama beberapa generasi dan secara langsung memasuki puncak bisnis. Perluasan skala Menara Wanbao telah menghasilkan sistem intelijen yang kaya. Teman-teman Lan Ying terlahir untuk bekerja di bidang ini. Mereka mengenal berbagai cara, sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan berita rahasia. Orang-orang di Menara Wanbao juga memainkan peran penting dalam kemampuan Sekte Suantian untuk menggali beberapa mata-mata keluarga Zhao dengan begitu lancar. Meskipun informasi yang diberikan dijual untuk mendapatkan batu roh, Tetua Li, yang membeli informasi tersebut, sangat puas dengan keakuratan informasi tersebut, yang meletakkan dasar yang kuat bagi Sekte Suantian untuk menggali mata-mata tersebut. Sekarang, Penatua Wu Xiong sedang menelusuri intelijen yang dikumpulkan oleh mata-mata Menara Wanbao, dan kemudian menambahkan analisisnya sendiri untuk menarik beberapa kesimpulan. Saat dia sedang menonton, Penatua Wu Xiong tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah membaca beberapa salinan berturut-turut, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Tidak bagus, Istana Cunyang dalam bahaya." Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.